Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahidin Motor. Pagi ini sobat, kita mau menggarap yaitu jenis motornya Supra X ya. Maklum kondisi motornya sudah seperti ini karena motor kebun ya. Keluhan ownernya ini mengalami asap putih tebal ya. Asap putih tebal. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan kasus yang seperti ini? Simak videonya baik-baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan abaikan mata saya sobat, masih agak ini ya, agak sakit. Ya maklumlah tukang las ya. Kemarin ada sedikit kesalahan teknis. Oke, langsung saja saya perlihatkan kondisi awalnya biar kita semua betul-betul paham ya. Biar betul-betul paham kondisi awal motor ini seperti apa dan keluhannya apa. Dan apa saja yang harus kita lakukan. Oke, saya perlihatkan dulu kondisi awalnya. Ini kondisi motornya sobat. Saya dulu ya. Saya perlihatkan dulu. Gas sih. Putih tebal, jelas ya. Ini putih, putih kan. Ingat sobat, di jenis motor 4 tak itu ada ini ya, ada apa? Biasanya itu ada 3 jenis asap. Yang pertama asap putih tebal yang kayak tadi, yang kedua itu hitam, dan yang ketiga apa ya, abu-abu atau apa ya? Yang jelasnya hitam campur putih, berarti abu-abu. Oke? Jadi karena kondisi sekarang motornya punya asap putih tebal. Jadi langkah yang harus kita lakukan, kita bongkar di bagian silinder head dan kita cek, dan menurut ownernya katanya ada suara kemericik ya di bagian silinder headnya, kemungkinan pelatu klep atau nokennya yang kena ya. Jadi kita bongkar dulu, kita teliti ya satu persatu, kita cek satu persatu apa saja yang harus kita ganti. Oke, kita langsung saja melakukan pembongkaran. Ini ada asisten cilik saya nih yang lagi saya ajar ya. Semoga betah. Semoga bisa menjadi penerus saya sobat ya. Mana satu kunci-kunci? Lihat ini data putar itu. Yang ini. Jadi disimak videonya baik-baik sobat. Soalnya ini ya. Karena asap putih tebal itu bukan hanya dari ring seher ya. Asap putih tebal bukan hanya dari ring seher, jadi kita cek satu persatu. Kalau kita lihat kondisinya sobat, rantai ketengnya atau rantai kecilnya juga sudah mulai ini ya, sudah mulai longgar. Nih, saya zoom dulu ya. Nah, ini ya, sudah mulai kendor. Tapi kita lihat dulu nanti, kita berbicara dulu dengan ownernya. Sebenarnya masih bisa ya, kalau suara-suara sih paling sedikit. Cuman lebih aman untuk dilakukan pergantian juga karena mumpung lagi di ini ya, lagi dikerja ya.
Waduh, hitam banget sobat ya. Ini sangat hitam. Ntar kita bersihin. Ini kalau kita lihat kondisi bloknya sobat, ini masih bisa ya, masih, tapi lebih amannya sih untuk di coulter. Cuman tempat coulter di daerah saya itu jauh, jadi karena kondisi bloknya juga belum ini sobat, belum memprihatinkan ya, masih boleh lah. Masih boleh. Kita cek di bagian piston dulu. Ini kalau kita lihat sobat, kondisinya nih sudah oversize 100 ya. Nah ini sudah oversize 100. Ya, ring sehernya juga belum terlalu tajam sobat. Makanya saya bilang tadi, lebih amannya sih untuk dilakukan penggantian. Karena kalau kita lihat secara fisik ring seher ini masih bagus. Cuman kemungkinan besar di apa? Di bloknya ini sudah logikanya sudah luas ya. Jadi walaupun melakukan penggantian ring piston ini berkali-kali, paling usianya juga nggak lama sobat, bakal ganti lagi. Tapi kalau kita lihat kondisinya sobat, saya curiga nih, ini motor habis dikerjakan nih sama bengkel lain ya. Saya perjelas dulu. Ini yang pertama, ini bersih ya, ini bersih, nggak begitu kotor. Yang kedua, packingnya ini kayaknya packing baru nih sobat nih ya. Jelas ya, packingnya packing baru. Jadi saya curiga ini motor sudah dikerjakan sama bengkel lain. Ntar kita tanya ownernya. Ini packing baru ya. Ini bukan ori. Ini sudah dilakukan penggantian. Karena dia bukan ori, makanya saya bilang kondisinya masih bagus. Jadi belum begitu lama ya. Ntar kita buka dulu sini. Kita lihat, kita cek satu persatu. Mau ke bensin? Mana bensin kak? Ini kalau kita lihat kondisi ini sangat parah sobat ya, ini sangat aus. Perjelas dulu. Ini ya, jelas ya. Ini nih sangat parah sekali. Kita cek yang satunya lagi. Sama ini sobat, ini sama ya. Pelatu klep, exhaust dengan intake itu sudah kena ya. Oke, satu poin lagi, satu catatan ya. Noken as juga nih, parah ini bos, parah. Ini ya noken asnya. Ini noken asnya parah. Kita cek dulu kebocoran klepnya, apakah bocor atau tidak. Ini klepnya aman ya. Tinggal kita cek ketebalan klepnya gimana. Ini kayaknya sudah mulai tipis, sudah mulai tajam ini sobat ya. Ini sudah mulai tajam. Klep apa ya? Intake-nya sudah mulai tajam. Ini tapi tergantung ownernya, masih bisa sih, cuman lebih amannya kalau diganti.
soalnya barang dalam sobat ya. Seal clip juga sudah sangat keras ini. Kita lihat seal clipnya. Oh, longgar, sangat longgar sobat ya. Sudah nggak seret, sudah nggak ngisap ya. Sangat longgar sobat. Kalau boss clip masih aman. Cuman seal clipnya yang mau diganti sobat ya. Boss clip masih aman, seal clip oke, kita telepon dulu ownernya. Yang mau kita lakukan penggantian sobat, saran ya. Yang paling penting itu dinoken as dan pelatu klep. Kalau blok sih lebih amannya untuk dilakukan penggantian karena ini prosesnya itu sudah 100. Prosesnya sudah 100. Nih, proses sudah 100 ya. Oke sobat YouTube, ini sudah kita bersihin semua, tinggal kita pasang ya. Dan kita menggunakan blok baru, cuman kita menggunakan merek Milku nih. Soalnya kata ownernya lagi minim budgetnya ya. Yang kita ganti, yang kita lakukan pergantian yaitu noken as, walaupun bukan yang ori. Noken as yang kita ganti ya. Ini noken as bawaan tadi ya, kita ganti. Terus pelatu klep, kalau di Sulawesi disebut piano klep. Ini dan klep tadi udah kita skir, kita nggak ganti, cuman kita perlu berpesan sama ownernya bahwa ini sudah waktunya penggantian. Cuman ownernya katanya jangan dulu ya, karena masih bisa kepake. Ini piston yang tadi kita pasang dulu ring sernya sobat. Oh ya, seal clip juga kita ganti ya. Oke sobat, ini ya, sebelum saya merakit silinder head ini persis saya masukin dulu ke sini. Ring pistonnya itu saya masukin dulu ke sini biar betul-betul persisi ya. Maksudnya lebih gampang masukinnya ketika pemasangan ke motor ya. Saya masukin dulu, saya diamkan beberapa menit. Ini persis saya ya. Ini persis saya. Dan untuk pemasangan ring seher yang lebih detail dan jelas untuk titik sambungannya ya, tutup titik sambungan, karena di 4 tak itu nggak sembarang titik sambungan ya. Itu ada di video saya sebelumnya, sudah saya bahas tuntas juga. Oke, yang pengikut saya setia dari awal ya mungkin sudah lihat ya. Saya diamkan dulu beberapa menit. Sambil kita tunggu ini didiamkan, kita merakit bagian ininya, di bagian silinder headnya ya. Dan ingat, jangan lupa sobat, setiap melakukan skir klep atau kita lihat fisiknya sudah mengeras, dalam sini ada seal klep ya. Dalam sini ada seal klep. Itu wajib melakukan penggantian karena dari sini juga kebanyakan biasanya itu asap putih tebal. Ada seal klep dan boss klepnya harus dicek juga ya, seperti itu. Seal klep dan boss klep karena di situ salah satu penyebab juga ada asap tebal, bukan cuma dari ring seher. Terus yang kedua, ring seher itu sambungan ring sehernya itu yang paling ini juga ya, sambungan ring seher. Ingat, sambungan ring seher ya. Ini bukan menggurui, cuman sedikit berbagi pengalaman sobat ya. Jadi kita lakukan dulu penggantian ini. Kita lakukan dulu penggantian seal klep. Karena banyak juga yang sudah melakukan penggantian ring seher, itu masih ada asap putih tebal ya. Ini sudah mengeras sobat ini.
sudah mengeras. Kita ganti ya, menggunakan yang baru. Lalu kita pasang dulu ini ya, klepnya, sambil kita tunggu ini ya, ring sehernya itu didiamkan biar nggak kaku ketika pemasangan sobatnya. Itu versi saya. Ini sekaligus mengajarkan ini asisten saya yang ada bersama saya sekarang. Ingat ya, pemasangan bos ini di grand, pemasangan bos ini jangan sampai kebalik sobat, karena di sini ada drat, di sini nggak ada. Jadi ini trik saya tetap menggunakan baut, sama kayak waktu membuka ya. Karena kalau ini untuk lebih hati-hati ya untuk pemasangannya, karena kalau kebalik ribet sobat ya. Jadi kalau kita pasang baut kan ya nggak bakalan kebalik. Karena biasanya kalau kebalik itu lumayan keras juga bukanya ya. Lumayan susah. Oke, ini noken asnya kita ganti, terus piano clip. Ini saya videoin sobat, biar ownernya nanti lihat ya, atau pemiliknya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan ke motor. Ketika melakukan pemasangan di ini, pemasangan kancingan piston, coba. Jangan lupa ini diberi kain dulu ya, biar lebih hati-hati. Takutnya ini kancingan piston ini lari ke dalam ya, ini. Mana oli sana? Jadi untuk lebih detailnya sobat, ini ya. Untuk lebih detail pemasangan ini, sambungan ring seher di 4 tak itu ada di video saya sebelumnya, bisa dicek ya. Siapa tahu ada yang bertanya sambungan ring sehernya di mana? Karena kebanyakan itu memang habis penggantian ring seher itu masih ada kebocoran kompresi atau asap putih tebal. Ini saya kasih perpak baru. Jadi kalau saya ya, ini versi saya. Ketika saya melakukan penggantian perpak atau perpak baru, saya nggak menggunakan lem, soalnya lem itu bahaya banget sobat ya. Jadi saya mending ganti perpak atau perpak lama tapi menggunakan lem, saya nggak ini sobat ya. Karena lem itu sangat beresiko. Karena lem tribun atau lem gasket itu biasanya, kalau lem gasket itu kalau udah panas dia mengembang ya. Jadi lubang-lubang oli itu ketutup. Jadi cukup kita pasang packing baru atau perpak baru. Kalau saya nggak sarankan menggunakan lem ya. Karena lem itu bisa menyumbat atau membuat mampet lubang-lubang oli. Karena lubang oli itu sangat kecil. Dan lem itu ketika panas dia mengembang ya. Dan perlu diketahui, asap putih tebal itu bukan cuma dari ring seher, seal klep, bos klep juga bisa. Sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Ntar kita lihat hasil akhirnya ini seperti apa. Oh, harus saya. Sekarang kita lanjut pemasangan silinder headnya sobat ya. Kayaknya ini sampai sore sekali, soalnya tadi banyak konsumen ya. Nggak enak juga, sudah terlanjur janji sama yang punya motor atau pemilik motor bahwa motornya akan jadi hari ini. Jadi nggak boleh buat, kita harus selesaikan motor ini ya.
walaupun harus sampai malam. Ingat ya, ketika melakukan penggantian perpak jangan menggunakan lem ya, soalnya lem itu untuk darurat sebenarnya. Karena lem gasket itu atau lem tribun itu kalau pada saat panas lem itu akan mengembang. Lem akan mengembang, bisa saja dia akan menyumbat ya, menyumbat di bagian lubang oli. Karena lubang oli di motor itu sangat kecil. Jadi saran saya jangan melakukan pengeleman ya. Apalagi kalau untuk pemula atau yang baru belajar ya. Bagiannya mami Mas Tony. Ya. Oke sobat, semuanya sudah terpasang. Tinggal kita tes. Ini saya sengaja nggak saya pasang ininya sobat ya. Senter dari atas begini ya. Ini saya sengaja, ini sudah sampai malam ya. Ini saya sengaja nggak saya pasang knalpotnya. Penjelasannya begini. Ini kan kita baru sudah mengatasi asap tebal ya. Jadi ketika knalpot belum dipasang, kalau memang asap itu sembuh, dia nggak bakalan keluar dari lubang knalpot ini sobat. Jadi semisal nggak ada di sini, dan ketika dipasang knalpotnya itu ada, berarti yang masih ada yang mengendap di bagian knalpotnya, mungkin 1-2 jam atau 1-2 hari itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita akan lihat di sini hasilnya seperti apa. Apakah masih ada keluar langsung dari mesin atau gimana ya? Coba kasih di motornya, senter di bawah ya. Ini sudah malam sobat. Coba kita lihat dulu. Sebentar, dia akan hilang sobat ya. Mungkin efek oli yang tadi, oli yang saya olesin tadi. Nah ini, jelas sobat ya. Jelas, sudah nggak ada di bagian dalam ya. Coba gas, gas. Itu bukan asap sobat ya, itu bukan asap, itu api ya. Karena ini soalnya sudah malam. Jadi seperti itu sobat ya. Jadi ini asapnya sudah hilang, tinggal kita pasang knalpotnya lalu kita setel. Alhamdulillah asapnya sembuh ya. Jadi seperti itu, dipasang dulu. Sebelum dipasang knalpot dites dulu apakah berhasil menghilangkan asap putih tebal tadi atau tidak. Jadi ketika dipasang knalpotnya itu dipasang dan ada asap putih tebal, mungkin 1-2 hari atau 1-2 jam itu bisa hilang karena masih ada oli yang mengendap di bagian knalpotnya. Oke, mungkin sekian dari kami channel Wahidin Motor karena sudah malam juga.